Hai, selamat datang di video edukasi spesial kita kali ini. Rekan bijak, udah di ujung tahun nih. Gimana kabarnya? Lagi sibuk bikin resolusi tahun baru. Yes, akhir tahun itu waktunya untuk refleksi, termasuk refleksi soal keuangan. Kalau kamu sering ngerasa uang kamu habis nggak jelas dalam setahun ini, tenang aja, kamu nggak sendiri. Makanya, kali ini kita akan ngobrol terkait rasio menabung dari receh jadi pundi cuan, supaya nanti di tahun depan kita akan lebih siap lagi secara finansial. Apabila di tahun ini dompet kita menipis, nah kita akan bakal bantu rekan bijak untuk cara mulai menabung dengan santai dan mudah. Nah, ngomongin soal nabung, Kak Yuli, sebenarnya kita sering banget dengar dari orang-orang yang selalu bilang, yuk nabung. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita itu harus nabung, Kak? Simpel aja sih, karena kan hidup itu banyak kejutan ya. Jadi kalau nggak ada tabungan, kejutan kecil itu aja bisa jadi besar loh. Contohnya, kalau lagi di jalan, tiba-tiba ban motor bocor, atau ada diskon gede nih di akhir tahun ini, ya kan? Wah iya, tuh Kak Yuli, bener banget. Dan lagi, kalau kita punya tabungan itu bikin kita lebih tenang. Bayangin deh, kalau kita punya tabungan itu tuh nggak perlu pusing-pusing lagi cari pinjaman ke sana kemari pada saat kita butuh dana darurat seperti itu, ya kan Kak Yuli? Setuju. Dan yang nggak kalah pentingnya nih ya, menabung itu bisa membuat hidup kita tuh lebih baik. Ya, jadi bisa lebih mudah untuk meraih impian. Misalnya nih, liburan atau beli gadget baru atau sampai rumah impian, ya kan? Ngomong-ngomong soal nabung, kita punya cerita keren dan seru banget nih Kak Yuli dari rekan bijak yang udah berhasil banget mengubah receh jadi pundi cuan. Yuk kita langsung nonton aja videonya. Hai rekan bijak, salam kenal, nama gue Marsha. Di sini gue mau sharing soal pengalaman gue bisa mengumpulkan uang recehan jadi tiket liburan. Jadi mungkin awalnya tuh gue iseng-iseng, kayak gue udah punya plan, gue pengen ke Bali deh gitu. Terus ya dari situ gue mulai ngumpulin uang receh kayak 500-an, 1000-an dari sisa uang harian gue. Jadi itu mungkin cuma recehan kecil kelihatannya ya, cuma kayak ya menurut gue kayak itu berharga aja gitu. Akhirnya gue kumpulin sedikit demi sedikit, gue taruh di tempat kayak toples or celengan gitu sampai kurang lebih 1 tahun gue kumpulin. Terus setelah gue hitung ternyata itu udah cukup buat gue beli tiket Jakarta Bali gitu. Dan ya akhirnya mimpi gue untuk bisa pergi liburan ke tempat yang gue pengen itu terwujud dengan uang recehan yang mungkin untuk sebagian orang nggak penting, tapi buat kita kalau dikumpulin dikit demi sedikit itu bisa lama-lama banyak dan bisa mewujudkan apa yang kita mau gitu. Jadi buat saran juga buat teman-teman semuanya, kayak mulai dulu aja dari hal yang paling kecil supaya kita bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan gitu. Terima kasih. Oke, gue mau sharing nih gue terkait beberapa waktu lalu gue ngalamin kejadian mendadak. Wah, stres banget. Tanpa tabungan darurat mungkin gue bakal lebih panik, tapi untungnya punya tabungan siap digunakan. Saat itu gue tiba-tiba ngalamin musibah motor kesayangan gue yang gue pakai setiap hari turun masjid. Kebanyakan gimana biaya untuk cover duit dari mana. Tapi alhamdulillah Allah masih baik sama gue, ternyata gue masih ada tabungan. Tanpa tabungan darurat pasti bakal bingung cari uangnya kemana. Akhirnya gue bisa tenang dan gak perlu stres. Gue belajar banget nih, nabung itu bukan cuma buat beli barang, tapi juga buat ketenangan hati gue. Hai rekan bijak, kenalin aku Juliet. Di sini aku mau sharing pengalamanku tentang berhasil menabung. Jadi tahun lalu aku mengalami kesulitan untuk menabung. Alasannya karena aku nggak punya tujuan yang jelas. Jadi setiap kali aku dapat masukan, contohnya dari gaji, besokannya uang itu lenyap begitu aja.
Awalnya aku nyalahin diri aku sendiri, mungkin karena gaya hidup, atau mungkin aku boros, dan lain sebagainya. Ternyata semuanya simple, karena aku nggak punya tujuan yang hendak aku capai. Oleh sebab itu, di tahun ini, aku coba jabarin apa aja yang ingin aku capai, salah satunya membeli laptop. Hanya dalam waktu sekian bulan, aku berhasil kebeli laptop cuman karena setiap kali aku ingin membeli sesuatu, aku ingat ada tujuan yang hendak aku capai. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang ingin menabung untuk mencapai suatu hal, jangan lupa tentuin tujuannya supaya semuanya bisa terarah dan bisa kebeli dalam waktu cepat. Bye! Wow, luar biasa sekali ya video yang kita tonton barusan. Ini benar-benar membuktikan bahwa hal-hal yang kecil yang dianggap sepele bisa menjadi sesuatu yang besar, ya kan? Jadi apabila kita konsisten dan cerdas dalam memanfaatkannya. Ternyata receh yang kita kumpulkan dengan rutin bisa jadi pemicuan yang menguntungkan untuk kita ya. Seperti dalam hidup kita, langkah kecil kita, setiap usaha kecil jika dikelola dengan baik, punya tujuan yang jelas, bisa jadi cuan yang luar biasa nantinya ya kan Kak? Betul. Oke, buat rekan bijak yang ingin memulai menabung di tahun baru, kita ada beberapa tips simple, sederhana yang bisa rekan bijak ikuti. Ya, tolong disimak ya. Pertama nih, mulai dari nominal kecil. Ya, nggak perlu nominal besar dulu. Jadi dimulai dari 1.000 setiap harinya. Kalau dihitung dalam 1 tahun, itu bisa 3,6 juta loh. Yang kedua, pakai metode tantangan menabung. Misalnya, dalam 52 minggu, mulai dari 10.000 di minggu pertama. Kemudian, di minggu berikutnya ditambah 10.000 setiap minggunya. Jadi 10.000 setiap minggunya ya. Nah, itu kalau dihitung-hitung, kamu bisa punya 13 juta dalam 1 tahun. Nomor 3, pisahkan tabungan. Jadi kalau bisa kamu buka rekening khusus untuk tabungan, jangan digabung sama gaji kamu, jadi biar nggak kepake. Yang keempat, buat target yang spesifik nih. Tentukan dulu tujuannya untuk apa. Mau liburan, mau beli gadget, atau investasi. Kalau tujuannya udah jelas, pasti kamu bakal lebih semangat deh. Nah, yang kelima, yaitu otomatisasi tabungan. Yaitu manfaatkan fitur auto debit dari bank, yang mana pada saat gajian uangnya akan langsung auto debit masuk ke rekening tabungan kalian tanpa harus mikir lagi. Jadi rekan bijak yang ada di rumah, menabung itu tidak hanya soal uang, tetapi kebiasaan yang bikin hidup kita lebih tenang dan terencana. Selamat tahun baru dan semoga tahun depan kita bisa lebih bijak lagi dalam finansial dan tentunya lebih cuan. Oke, jadi stay safe, stay cuan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.